Baik, kita akan melanjutkan untuk introduction bagian yang kedua. Jadi di video kali ini kita akan lebih membahas ke instrumen apa saja yang digunakan dalam pengendalian proses, kemudian bagaimana konfigurasi pengendalian dan sistem pengendalinya. Baik, di bagian atas ini sudah saya tampilkan blok diagram yang kita gunakan dalam pengendalian proses. Nah, di blok diagram tersebut terdapat 4 elemen penting yang harus selalu kalian ingat. Yang pertama adalah controller, kemudian ada FCE atau Final Control Element, lalu ada proses, dan measurement device atau alat pengukuran. Nah, di sini 4 elemen ini merupakan 4 instrumen yang wajib ada ketika kita mau melakukan sistem kontrol atau pengendalian proses, yaitu controller atau pengendali. Kemudian FCE, di sini FCE itu terdiri dari control valve dan juga aktuator. Kemudian proses, ini lebih ke alatnya atau tempat proses itu berlangsung, seperti tangki, heater, reaktor, kolom pemisah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah measurement device atau alat pengukuran yang terdiri dari sensor, transmitter, dan nanti juga ada tambahan mengenai transducer. Oke, kita akan memasuki instrumen yang pertama, yaitu measurement device atau alat pengukuran yang bertugas mengukur dan mengubah informasi besaran fisik yang terukur menjadi suatu sinyal standar. Nah, di sini ada diagram blok sederhananya. Jadi, measurement device itu terdiri dari 2 alat, sensor dan juga transmitter. Nanti sensor itu tugasnya mengukur besaran fisik, temperatur, tekanan, laju alir, level atau ketinggian air juga diukur oleh sensor. Kemudian hasil pengukuran sensor akan dilanjutkan ke transmitter. Nanti sama transmitter, hasil pengukuran dari sensor akan diubah menjadi suatu sinyal standar dengan satuan seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sehingga kalau digabung jadi satu kotak, measurement device atau alat pengukuran, yang masuk adalah besaran fisik, temperatur, P, F, L, level ya, L itu level, atau ini adalah PV, keluarnya adalah measurement sinyal atau suatu sinyal standar yang akan dikirimkan ke controller. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa measurement device itu terdiri dari sensor dan transmitter. Sensor itu merupakan elemen perasa atau pengindera, dan sensor itu merupakan instrumen yang berhubungan langsung dengan PV, karena dia yang membaca PV. Selain digunakan untuk mengukur PV, sensor juga bisa digunakan untuk mengukur disturbance. Nah, beberapa contoh sensor di sini saya tampilkan 2 macam. Ada thermocouple yang digunakan untuk mengukur temperatur atau sebagai sensor temperatur, lalu ada venturimeter digunakan untuk pengukuran laju alir. Ada banyak ya, termasuk ada orifice dan lain sebagainya jenis dari sensor. Alat pengukuran yang kedua adalah transmitter. Di sini tugasnya transmitter adalah mengubah hasil pengukuran dari sensor yang merupakan besaran fisik menjadi suatu sinyal standar yang dapat dimengerti oleh controller. Sinyal standarnya itu ada 3. Ada sinyal pneumatik, ada sinyal listrik, dan ada umum. Kalau pneumatik di sini satuannya adalah satuan tekanan. Ada 3 BSIG, ada 20 kPa sebagai nilai minimum dan maksimumnya adalah 15 BSIG dan 100 kPa. Untuk listrik satuannya yaitu miliampere. Kemudian untuk umum satuannya merupakan persen. Nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya adalah 100%. Di sini yang membedakan lagi yaitu simbol. Kalau pneumatik simbolnya adalah garis, kemudian ada pagarnya 2. Kalau listrik garis putus-putus,
Sedangkan kalau umum itu garis pagernya 1. Nah, itu adalah sinyal standar yang dihasilkan oleh transmitter hasil dari perubahan besaran fisik yang diukur oleh sensor. Nah, kalau kalian masih ingat di materi awal itu ada simbol TT, ada simbol TC. Nah, simbol-simbol ini beragam tergantung dari variabel prosesnya. Jadi, kalau menganalisa konsentrasi nanti kodenya A, berarti kalau transmitter AT, controller AC, control valve-nya punya simbol AV. Kalau di materi sebelumnya kan kita mengukur suhu. Untuk suhu, dia memiliki simbol T, temperatur. Sehingga kalau transmitter, simbolnya adalah TT, kemudian controller TC, dan control valve-nya TV. Jadi tergantung sensornya atau transmitternya itu mau membaca PV dalam bentuk apa. Bisa dalam bentuk konsentrasi, berarti simbolnya A. Kalau flow, simbolnya F. Kalau level atau ketinggian, simbolnya L. Kalau pressure, simbolnya P. Sedangkan kalau suhu atau temperatur simbolnya T. Instrumen yang kedua yaitu Final Control Element atau elemen kendali akhir atau FCE, biasanya berupa kontrol valve. Di sini FCE merupakan perangkat keras yang melaksanakan tindakan sesuai keputusan controller. Itulah sebabnya valve-nya itu selalu ada garis yang menghubungkan valve dengan controller. FCE bertugas menerjemahkan sinyal kendali dari controller menjadi suatu aksi atau tindakan koreksi melalui pengaturan variabel termanipulasi atau melalui pengaturan MV. Nah, di sini ada diagram blok yang menggambarkan FCE. Yang masuk adalah sinyal kendali, dia akan masuk ke FCE. FCE-nya itu terdiri dari dua alat, ada penggerak atau kita sebut sebagai aktuator, dan elemen regulasinya. Penggeraknya nanti menghasilkan gaya, gaya ini yang akan menggerakkan elemen regulasi sehingga dia bisa mengatur laju alir fluida atau udara yang akan masuk melewati kontrol valve. Di sini aktuator ada 3 jenis, ada pneumatik, ada listrik, ada hidrolik. Pneumatik berarti menggunakan udara bertekanan, listrik yang menggunakan listrik, hidrolik juga menggunakan hidrolik atau perbedaan tekanan. Kemudian elemen regulasinya, kalau pneumatik kita akan menyebut valve-nya sebagai pneumatic valve, kalau listrik kita bisa menggunakan solenoid valve, dan kalau hidrolik contohnya yaitu check valve dan lain sebagainya. Jadi ada banyak jenisnya. Yang saya tuliskan di sini adalah salah satu contoh saja. Kontrol valve itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, di bawah sini ada keterangannya ya. Ada ATC atau air to close dan ada ATO atau air to open. ATC kita sebut sebagai fail open atau gagal terbuka, sedangkan kalau ATO atau air to open kita sebut sebagai FC, fail close, gagal tertutup. Kenapa demikian? Kita akan membahas ATC dulu, air to close. Cara gampang mengingatnya adalah ATC air to close, makin banyak air, dia akan makin close. Sedangkan untuk air to open, makin banyak air, maka dia akan makin open atau makin terbuka. Sehingga untuk bisa membuka valve ATC, maka udara yang disuplai harus sedikit. Kalau mau menutup valve ATC berarti harus menyuplai udara yang banyak karena makin banyak air dia makin close. Semakin banyak udara yang disuplai ke kontrol valve atau dari aktuator, maka semakin menutup kontrol valve-nya.
Sebaliknya kalau R2 open, kalau kita mau membuka valve-nya, kita harus menyuplai udara yang banyak supaya valve-nya kebuka. Kalau mau nutup, udaranya harus sedikit supaya dia nutup. Itu adalah R2 open. R2 close makin banyak. R makin close, R2 open makin banyak. R makin open. Nah, di sini dituliskan direct acting untuk R2 close dan reverse acting untuk R2 open. Direct itu artinya searah, reverse itu berlawanan arah. Kenapa ATC disebut direct? Jadi, kalau kita suplai udara yang besar dalam jumlah yang besar, berarti kan tekanannya juga besar. Harusnya kalau ditekan, maka nanti spindle-nya ini kan akan turun ke bawah. Jadi searah ya. Ditekan, makin ditekan, dia makin ke bawah. Maka kita sebut sebagai direct acting untuk R2 close. Untuk R2 open, semakin banyak tekanannya, dia itu semakin terbuka, spindle-nya naik ke atas. Makin dikasih tekanan, spindle-nya makin ke atas. Nah, ini berlawanan kan arahnya, sehingga kita sebut sebagai reverse acting. Yang perlu kalian amati juga, saya hapus dulu. Yang perlu kalian amati yaitu letak masuknya udara. Kalau ATC udaranya disuplai dari atas, kalau ATO R2 open udaranya disupport dari bawah atau dari samping. Sehingga udara masuk ke sini semakin banyak spindle-nya geraknya ke bagian atas. Kalau R2 close karena dari atas makin disuplai banyak tekanan, spindle-nya turun ke bawah, akhirnya dia nutup. Makin banyak R makin menutup. Itu adalah jenis kontrol valve yang akan kalian sering temui bahkan di praktikum pengendalian proses. Ada R2 close, ada R2 open, atau kita sebut sebagai fail open untuk R2 close dan fail close untuk R2 open. Instrumen yang berikutnya adalah controller. Controller ini merupakan piranti yang melakukan perhitungan atau evaluasi dari nilai error. Nilai error tadi adalah selisih dari set point dan juga PV. Controller melakukan evaluasi. Evaluasinya itu dilakukan menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, integrasi, dan juga diferensiasi. Jadi ada integral dan juga diferensial. Itu semua dilakukan oleh controller. Hasil evaluasinya kemudian berupa sinyal kendali akan dikirimkan ke FCE. Jadi jangan lupa ya, controller itu menghasilkan sinyal kendali yang dikirim ke kontrol valve. Nanti sinyal kendali tersebut akan menyebabkan kontrol valve-nya terbuka atau tertutup. Kalau terbuka seberapa besar? Nah, itu ditentukan dari sinyal kendali. Aksi pengendali itu ada dua macam, kita sebut sebagai direct acting. Sama seperti tadi, kalau PV-nya naik, maka MV atau sinyal kendalinya ikut naik. Kalau PV-nya turun, MV atau sinyal kendalinya turun, jadi searah. Satunya naik, maka semuanya naik. Nah, itu adalah direct acting. Sedangkan kalau reverse acting, ketika PV-nya naik, MV atau sinyal kendalinya justru turun. Atau ketika PV-nya turun, MV atau sinyal kendalinya justru naik. Jadi berlawanan arah. Ini adalah reverse. Kalau direct itu satu arah. Selain aksi pengendali, ada aksi sistem proses atau aksi proses sama terdiri dari dua macam, direct dan juga reverse. Nah, pada tabel ini disebutkan, misalnya, kalau kontrol valve-mu itu adalah FC, fail close, berarti R2 open, maka
Biasanya aksi pengendalinya itu adalah reverse acting dan aksi prosesnya adalah direct acting. Tapi kalau katup kendalimu itu adalah FO, field open, atau R2 close, maka aksi pengendalimu itu adalah direct acting dan aksi prosesnya reverse acting. Bagaimana cara menentukan direct atau reverse akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini ada sebuah gambar. Gambarnya sudah familiar, sudah pernah kalian lihat. Lalu kita tuliskan dulu PV-nya, yaitu suhu likuida di dalam tangki. MV-nya adalah laju alir steam yang masuk. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa semakin besar laju alir steam yang masuk, MV, ya, MV adalah laju alir steam yang masuk, maka suhu likuida di dalam tangki juga akan semakin meningkat. Jadi kalau MV-nya makin besar, PV-nya akan semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan suhu likuida di dalam tangki PV melebihi dari SP. Jadi misalnya laju alir steamnya itu kamu perbesar terus, maka di sini PV-nya bisa melebihi dari SP. Suhu likuida di dalam tangki bisa sangat amat panas melebihi set point. Dari keterangan dan dari gambar, maka kalian bisa menentukan aksi pengendali dan juga aksi prosesnya. Kita akan lihat satu persatu dari kontrol valve yang pertama, yaitu R2 open. Oke, silakan disimak. Jika terjadi suatu kondisi bahwa PV melebihi SP, maka MV perlu diturunkan. Oke. Suhu likuidanya melebihi set point, maka laju alir steamnya harus diturunkan. Untuk menurunkan laju alir steam atau MV, controller akan menurunkan sinyal kendali ya, agar bukaan pada kontrol valve-nya menurun karena tujuannya kita mau memperkecil laju alir. Berarti valve-nya harus dikecilkan sehingga MV akan mengecil atau menurun. Oke. Dari sini kamu bisa menentukan aksi prosesnya. Sinyal kendali turun, MV turun satu arah, maka dia direct acting. Aksi pengendalinya, kalau PV naik melebihi SP kan tadi, sinyal kendalinya turun. Dari mana? Ini dari kalimat yang sebelah sini. Oke, jadi kalau PV-nya naik, maka sinyal kendali turun. Sinyal kendali turunnya dari mana nih? Dari kalimat ini. Ketika PV melebihi SP, berarti PV-nya naik kan? Maka kan MV-nya perlu dikurangi. Cara mengurangi MV, kontrolernya akan menurunkan sinyal kendali. Jadi PV naik, sinyal kendali turun, maka berlawanan arah, sehingga kita sebut sebagai reverse acting. Itu adalah R2 open. Gampangnya, aksi proses itu meninjau hubungan sinyal kendali dengan MV, sedangkan aksi pengendali itu meninjau hubungan dari PV dan sinyal kendali. Kita lanjutkan dengan R2 close. Nah, ini agak berbeda, oke? Jika kondisinya PV melebihi SP, maka MV perlu diturunkan. Sama ya dengan yang R2 open. Untuk menurunkan MV, nah ini silakan disimak. Untuk menurunkan MV, controller akan menaikkan sinyal kendali, beda dengan yang ATO tadi. ATO tadi menurunkan. Kalau ATC menaikkan sinyal kendali agar bukaan kontrol valve-nya menurun. Sehingga
MV-nya akan mengecil atau menurun. Jadi tujuan kita adalah untuk memperkecil MV-nya. Supaya MV-nya kecil, maka sinyal kendalinya dinaikkan. Ya. Oke, kita tentukan aksi proses. Aksi proses itu hubungan sinyal kendali dengan MV. Sinyal kendali naik, sinyalnya naik, MV-nya turun berlawanan arah sehingga kita sebut sebagai reverse acting. Aksi pengendali, tadi PV-nya naik, sinyal kendalinya juga naik, maka dia direct acting. Tahu dari mana? Nih dari kalimat. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah ini ya, PV-nya naik, sinyal kendalinya naik. Jadi dia direct acting. Kok bisa mau mengurangi MV tapi sinyal kendalinya justru dinaikkan? Jangan lupa di bawah sendiri. R to close itu makin banyak, R makin close. Ya. Sinyal kendali naik. Kalau sinyal kendalinya naik, maka udara yang masuk semakin banyak. Betul ya? Sehingga semakin banyak udara masuk, makin close valve-nya. Tujuannya kita mau memperkecil MV kan, berarti kan close valve-nya itu harus diperkecil bukaannya. Sehingga untuk memperkecil bukaan valve, kita butuh udara yang sangat banyak. Untuk bisa dapat udara yang banyak, maka kita perlu menaikkan sinyal kendali. Nah, hal tersebut membuktikan kalau sinyalnya itu FC, fail close, atau R2 open, aksi pengendalinya adalah reverse, dan aksi sistem prosesnya adalah direct acting. Sedangkan kalau control valve-nya itu fail open atau R2 close, maka aksi pengendalinya direct acting dan aksi prosesnya adalah reverse acting. Nah, berikut ini ada dua macam pengendali. Ada pengendali pneumatik, ada pengendali elektronik. Kalian bisa lihat yang pneumatik dulu. Pneumatik tadi kan digerakkan oleh udara bertekanan sehingga sinyal dari transmitter di sini yang masuk ke controller satuannya adalah satuan udara tekan. Keluarnya juga udara tekan. Udara tekannya masuk ke katup kendali, dia buka katup kendali. Oke, sinyal kendalinya dari pengendali tadi berupa udara tekan. Sedangkan kalau pengendali elektronik, oke, yang masuk ke bagian pengendali itu adalah sinyal listrik karena pengendali elektronik. Jadi transmitter di sini merubahnya ke sinyal standar satuan listrik, makanya di sini satuannya mA. Keluar dari pengendali, satuannya juga pasti satuan listrik. Padahal misalnya valve-mu ini adalah valve pneumatik. Kalau pneumatik kan harus udara bertekanan. Sedangkan sinyal yang keluar dari controller itu adalah sinyal listrik. Kan nggak nyambung kan sinyal listrik tapi valve-nya pneumatik. Maka dari itu kita tambahkan transducer. Di sini ada tulisan I per P, itu maksudnya transducernya nanti mengkonversi satuannya dari listrik bisa diubah menjadi tekanan atau menjadi pneumatik sehingga sinyalnya nyambung ini sama kontrol valve-nya karena kontrol valve-nya itu adalah pneumatic valve. Jadi di sini ditambahkan transducer yang merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengkonversi satuan sinyal yang dihasilkan oleh transmitter. Dia bisa merubah satuan sinyal listrik menjadi pneumatik supaya cocok dengan kontrol valve-nya. Jadi kalau di PNID atau kamu melihat PNID di berbagai alat ada transducernya, berarti di situ digunakan untuk mengkonversi satuan sinyalnya. Seperti digambar pada slide ini.
Nah, kalau di sebelumnya saya mengatakan bahwa kalau ketemu diagram blok, maka bentuknya akan seperti ini. Diagram blok seperti ini kita sebut sebagai feedback control. Jadi kita akan masuk ke subbab yang baru, yaitu konfigurasi pengendalian. Dia ada dua konfigurasi. Yang pertama adalah feedback control, yang paling sering digunakan di berbagai industri dan juga yang sering akan kita gunakan di praktikum. Adalah feedback control. Bentuk dari diagram bloknya akan seperti ini. Ini adalah tangki pemanas yang tadi. Kalian bisa cek kembali gambarnya seperti apa. Konfigurasi yang kedua, nah bentuknya akan seperti ini, disebut feed forward control. Nah, bedanya apa? Kita akan lihat satu persatu. Di feedback control, measurement device itu membaca PV. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu. Saya akan menggunakan tinta berwarna biru untuk feedback controller. Sensornya membaca PV. PV dibandingkan dengan SP. Ini ya, ada ini. Untuk membandingkan PV dengan SP. Kemudian di feedback control, MV-nya disesuaikan dari perbandingan PV dan SP. Jadi nanti kontrolernya ngecek dulu ada error enggak. Setelah itu baru dilakukan tindakan evaluasi. Sekarang kita akan bergeser ke feed forward. Di sini ditulis measurement device mengukur semua input variabel yang menjadi disturbance. Jadi, sensor dan suhu atau measurement device itu tidak mengukur PV, tapi dia mengukur semua input variabel yang masuk sebagai disturbance. Oke, jangan lupa ya, input variabel itu bisa menjadi MV atau bisa menjadi disturbance. Di sini laju steam sudah jadi MV, maka sisanya yang tidak kamu kendalikan itu menjadi disturbance. Semua disturbance diukur oleh sensor, kemudian di sini dituliskan PV-nya tidak dibandingkan dengan SP. Makanya di feed forward di sini tidak ada simbol error. Kemudian, semua disturbance dihitung untuk menentukan MV supaya SP tercapai. Jadi semua disturbance ini dihitung oleh atau diukur oleh sensor, lalu dikirimkan ke pengendali. Pengendali akan mengelola data tersebut supaya nanti di sini PV-nya sama dengan SP. Atau supaya set point-nya tercapai. Tapi dia tidak membandingkan PV dan SP. Pokoknya semua input variabel diukur, lalu dari hasil pengukuran itu gimana caranya supaya set point tercapai. Itu yang dipikirkan oleh pengendali. Kalau feedback, PV-nya diukur dibandingkan sama SP, baru dia menentukan bagaimana tindakan evaluasi atau tindakan koreksinya. Maka perbedaan feed forward dan feedback, nah bisa kita lihat pada slide ini. Kalau feed forward, pengendalian yang memakai variabel masukan, input variabel, untuk mempengaruhi variabel yang lain atau untuk mempengaruhi MV-nya atau mempengaruhi PV-nya, nilai yang terbaca saat itu. Prinsip dari feed forward itu adalah mengukur gangguan, lalu langsung mengevaluasi, dievaluasi oleh controller, dan dilakukan tindakan koreksi oleh FCE. Sedangkan kalau feedback, pengendalian yang memakai variabel luaran sistem untuk mempengaruhi masukan, PV mempengaruhi MV. Prinsipnya, dia mengukur keluaran atau PV, dia menghitung, dia mengevaluasi, kemudian mengkoreksi. Jadi di sini feedback itu stepnya lebih banyak, lebih panjang dibandingkan feed forward. Ini adalah bedanya, beda konfigurasi pengendalian feed forward dan juga feedback. Jadi diagram bloknya sekarang tambah satu jenis. Tetap kotaknya ada 4, tapi bentuk diagram bloknya berbeda. Ada yang feedback,
seperti yang sudah sering kita lihat. Nah, yang baru ini adalah feed forward. Kemudian untuk sistem pengendali, jadi baik itu feedback dan feed forward itu bisa dilaksanakan dalam open loop atau dilakukan secara open loop dan secara closed loop. Kalau open loop, keluaran tidak berpengaruh terhadap aksi pengontrolan. Jadi PV itu nggak berpengaruh ke pengendali atau ke controller. Kalau closed loop, keluaran berpengaruh terhadap aksi pengendali. PV mempengaruhi controller. Ini mirip dengan feedback, sedangkan untuk open loop itu mirip dengan prinsipnya feed forward control. Untuk open loop contohnya, penambahan cooling water untuk mencegah minyak terlalu panas. Ini contoh kita yang awal ya, yang ada tangki isi minyak. Cooling water ditambahkan ke minyak yang terlalu panas, basisnya adalah interval waktu, bukan karena suhu aktual minyak. Jadi kalau kamu punya minyak panas, ingin kamu dinginkan, kamu menambahkan air pendinginnya bukan berbasis karena kamu tahu suhu minyaknya masih panas, tapi karena interval waktu. Jadi kamu sudah punya jadwal sendiri, per 5 menit ditambah air dingin. Jadi per 5 menit ditambah, 5 menit kemudian ditambah, seperti itu. Tanpa mengukur minyaknya terlebih dahulu, tanpa mengukur suhu minyaknya terlebih dahulu. Sedangkan kalau closed loop, contohnya seperti di awal perkuliahan nih ya, suhu minyaknya diukur dulu untuk dibandingkan sama set point, baru hasil perbandingan itu digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Itu tadi adalah jenis sistem pengendali, ada open loop, ada closed loop. Baik open loop dan juga closed loop bisa dilaksanakan dalam konfigurasi feed forward dan feedback control.